Hari ini bisa dibilang hari pertama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. IHSG di bulan Januari harusnya optimis. Ada banyak sentimen positif, seperti pembatalan PPN 12% pada item-item tertentu, kemudian kabinet baru dengan APBN baru, dan January Effect. Tetapi mengapa kenyataannya hari ini IHSG tertekan di hari pertama bursa tahun 2025? Nah, setidaknya ada dua aspek mengapa IHSG dan rupiah tertekan. Untuk itu saya akan menganalisis dari dua sisi atau dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Secara internal kita tahu bahwa kebutuhan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran dan refinancing utang yang jatuh tempo sejak akhir tahun lalu memang nyaring dibunyikan oleh berbagai pihak. Menurut saya, kekhawatiran ini wajar karena jumlahnya memang cukup besar, dan di sisi lain kampanye American First oleh Trump itu diprediksi akan membuat dana asing balik lagi ke Amerika dalam rentang yang cukup lama. Jadi ancamannya bukan langsung ke saham, tetapi ke pasar SBN. Karena jika SBN itu tidak terserap pasar, otomatis Bank Indonesia harus melakukan quantitative easing untuk menyerap SBN. Walaupun begitu, BI juga tidak bisa ugal-ugalan menyerap SBN karena rentan menyebabkan kurs rupiah turun. Rupiah merupakan darah bagi ekonomi nasional. Maka dampaknya ketika menghadapi tekanan bisa ke pasar saham dan juga ke sektor real. Bukan saya bermaksud atau saya tidak bermaksud menyuarakan pesimisme di awal tahun ini. Tetapi ini adalah warning tentang penghematan belanja negara. Sehingga setidaknya defisit anggaran itu kalau bisa mengecil dan bukan makin membesar. Khususnya pada kuartal pertama tahun 2025. Mengapa? Karena apa yang terjadi di kuartal pertama ini akan sangat mempengaruhi psikologis pasar. Jadi solusi awal adalah tentu penghematan. Setelah itu baru menyusun rencana refinancing SBN yang jatuh tempo dan penerbitan SBN baru dengan lebih hati-hati. Ini harus menjadi prioritas karena bisa dibilang pinjaman SBN itu sangat rentan karena melalui mekanisme pasar. Jika berhasil melaluinya dengan mulus, ini akan menciptakan optimisme dan kepercayaan terhadap rupiah dan ekonomi nasional. Tetapi sebaliknya, jika gagal menciptakan optimisme, dampaknya akan menaikkan yield SBN cukup tinggi. Nah, ancaman kedua itu adalah soal perang dagang China dan Amerika yang banyak orang memprediksi akan semakin memanas. Sekurangnya setelah tanggal 20 Januari 2025, setelah Trump dilantik menjadi presiden Amerika. Politik American First akan memberikan barrier yang kuat atas produk China ke Amerika. Bisa diduga bahwa hal ini tidak akan membuat China menurunkan kapasitas produksi, tetapi akan cenderung membanjiri pasar negara alternatif dengan produk-produknya. Salah satu pasar potensial adalah tentu Indonesia. Regulasi yang proteksionis itu sangat mendesak dilakukan. Jika tidak, maka gelombang tutup pabrik akan semakin marak di tahun 2025. Pemerintah harus realistis bahwa industri dalam negeri kalah telak dibandingkan industri sejenis di China. Hal ini jelas karena sistem subsidi di China untuk barang ekspor dan juga supply chain yang lebih mapan. Mustahil industri dalam negeri mampu bertahan menghadapi serangan produk-produk China. Karena Amerika yang superpower pun terbukti kalah telak. Nah, kalaupun kita bisa berjaya di kelapa sawit, batu bara, dan tambang, itu tidak ada artinya jika UMKM dan industri kita hancur. Melihat kondisi di atas, baik tantangan internal maupun eksternal, tentu pemerintah harus segera melakukan tindakan. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan yang pemerintah? Menurut saya pertama-tama,
pemerintah dan birokrasi harus menunjukkan sebuah pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kita sudah sering mendengar tentang hal ini, tetapi itu tidak mudah dilakukan. Sebelum semua strategi ekonomi tersebut sempat dilakukan, maka komitmen pemerintah atas pemerintahan yang bersih dan anti korupsi itu akan menjadi pembalik kuat untuk meningkatkan optimisme pasar terhadap ekonomi Indonesia. Strategi ini bukan berarti harus buru-buru melakukan tangkap tangan atau tindakan menangkap koruptor. Tetapi mulai dari sekarang, jajaran pemerintah tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke KKN. Karena jika tiba-tiba main tangkap tangan itu dilakukan secara intensif, tentu itu menjadi tidak produktif ya. Dan itu menimbulkan suasana menjadi juga tidak kondusif. Yang ada justru hiruk-pikuk sosial politik dan isu-isu kriminalisasi. Nah, jadi tunjukkan saja ada penghematan dan hidup sederhana dari pejabat negara. Dan menunjukkan sebuah pemerintahan yang betul-betul komit terhadap birokrasi yang bersih dan anti korupsi. Dengan komitmen pemerintah terhadap anti korupsi yang tidak hanya sebatas wacana, tapi betul-betul menjadi sebuah tindakan nyata, tentu akan meringankan langkah-langkah pemerintah berikutnya untuk misalnya melakukan refinancing dan kemudian menerbitkan SBN baru. Dan tentu kepercayaan pasar akan menjadi lebih baik. Inilah sekelumit analisis awal saya tentang bagaimana kondisi Indonesia secara makro dan tentu saja kondisi makro akan berdampak terhadap pasar saham meskipun hari ini saya tidak mengulasnya secara khusus. Nah, semoga analisis awal tahun ini akan bisa menjadi peringatan atau bisa menjadi warning bagi kita semua untuk lebih berhati-hati, khususnya bagi pemerintah, agar tidak mengambil langkah-langkah keliru karena itu akan sulit kemudian untuk diperbaiki. Sebelum terlambat, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru. Mari kita menyongsong tahun 2025 dan kita tentu berharap tahun 2025 akan lebih cerah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.